Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3609, 3610, 3611. Setelah meninggalkan keluarga Seng, Dev dan yang lainnya bergegas kembali ke Lembah Roh Darah secepat mungkin. Mereka tidak menggunakan pesawat, karena pesawat terlalu besar dan dapat dengan mudah ditemukan. Setelah kembali ke Lembah Roh Darah, Dev dan yang lainnya menghela nafas lega. Ayah, Tuan Chen, Anda akhirnya kembali. Kami semua sangat khawatir. Luosi melihat Dev dan yang lainnya kembali dan bergegas menyambut mereka. Tuan, apakah Anda sudah menemukan orang yang membantai begitu banyak saudara laki-laki saya di Lembah Roh Darah? Jindong bertanya. Sekarang dia tidak sabar untuk segera membalaskan dendam kakak laki-lakinya. Luo Shouhai menggelengkan kepalanya, kami tidak menemukannya. Binatang badak membawa kami ke 5 sekte besar, tapi bukan 5 sekte besar yang melakukannya. Mereka hanya datang ke sini dan meninggalkan auranya. Ketika Jindong mendengar bahwa mereka tidak dapat menemukannya, dia mengerutkan kening dan berkata, Guru, apa yang harus kita lakukan? Apakah saudara-saudara kita mati sia-sia? Mengapa? Luo Shouhai menghela nafas, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Lembah Luo, jangan berkecil hati. Saya akan memikirkan cara untuk mengaktifkan senjata waktu di tangan saya dan melihat apakah saya dapat kembali ke masa ketika Lembah Roh Darah dibantai. Dev menghibur Luo Shouhai dan berkata, Dev memegang senjata waktu iblis angin di tangannya, dan senior iblis angin juga memberikan rumusnya. Mengenai apakah senjata itu bisa digunakan, Dev sendiri tidak begitu yakin, tapi dia akan mencobanya. Tuan Chen, Anda kembali. Song Tianhai datang bersama beberapa murid istana tanpa jiwa. Dev mengangguk, lalu memandang Song Tianhai dengan waspada. Lagi pula, banyak orang tahu bahwa dia sekarang diburu dengan imbalan hadiah penghormatan selama 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Meskipun transmisi pesan 1000 mil terjadi secara acak, Dev tidak percaya bahwa dengan begitu banyak orang di istana tanpa jiwa, tidak satupun dari mereka yang menerima perintah pembunuhan dari aliansi penyegel iblis. Jika istana tanpa jiwa ini juga tergoda oleh sayembara dari aliansi iblis selama 100 tahun, Dev harus berhati-hati. Melihat mata Dev yang waspada, Song Tianhai sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia mendekati Dev dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Chen, saya juga tahu tentang sayembara dari aliansi penyegel iblis untuk membunuhmu, dan saya juga tahu aliansi penyegel iblis menjanjikan hadiah penghormatan 100 tahun bagi yang membunuh Anda. Tapi tolong jangan khawatir, Tuan Chen. Sangat mustahil bagi saya di istana tanpa jiwa untuk membantu aliansi penyegel iblis, apalagi mengambil tindakan terhadap Tuan Chen. Jika Tuan Chen tidak bisa mempercayai saya bisa segera pergi dari sini bersama murid-murid istana tanpa jiwa. Dev memandang Song Tianhai, tersenyum canggung dan berkata, Tuan Istana Song, aku percaya padamu. Kamu harus tinggal di Lembah Roh Darah. Di sini aman untuk saat ini. Sekarang kamu telah meninggalkan aliansi penyegel iblis, orang-orang dari aliansi penyegel iblis pasti mencarimu. Tuan Chen, terima kasih atas kepercayaan Anda. Jika Anda memiliki bantuan dari istana tanpa jiwa saya, Song Tianhai, pasti akan melakukannya untuk Anda. Song Tianhai berkata dengan penuh terima kasih. Di aliansi penyegel iblis, posisi istana tanpa jiwa seperti anjing, siapapun yang berani tidak patuh akan dibunuh. Bagaimanapun juga, status kultivator iblis di seluruh dunia surga dan manusia tidaklah tinggi. Para kultivator iblis yang tidak mau bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis semuanya akan dibantai. Aliansi penyegel iblis hanya ingin menjadikan semua kultivator iblis di dunia surga dan manusia di bawah komandonya dan memperlakukan mereka seperti anjing mereka sendiri. Saat ini, tempat di mana para kultivator iblis masih dapat hidup dengan aman adalah di wilayah Gunung Tianmo, dan seluruh wilayah selatan relatif toleran terhadap para kultivator iblis, tidak seperti tempat lain di mana mereka akan membunuh semua kultivator iblis yang mereka lihat. Hal ini juga menjadikan wilayah selatan memiliki kultivator iblis paling banyak, terutama di wilayah Gunung Tianmo. Dev beristirahat selama sehari di Lembah Roh Darah, dan kemudian mulai mempelajari jam iblis angin. Meski ada rumusnya, Dev tidak selalu bisa memahami arti rumusnya. Dev tahu bahwa untuk mengaktifkan senjata ajaib waktu, dia harus bisa merasakan aliran waktu dan benar-benar merasakan kecepatan waktu. Meskipun setiap orang dapat menyadari bahwa waktu terus bergerak maju, hanya sedikit orang yang benar-benar menyadari aliran waktu. Terutama kecepatan berlalunya waktu, terkadang orang merasa waktu berlalu sangat cepat, dan terkadang orang merasa waktu berlalu sangat lambat. Ini semua adalah laju aliran waktu yang dirasakan, tetapi ini hanya kebetulan, tidak sulit untuk merasakan laju aliran waktu kapanpun dan dimanapun. Waktu tidak pernah berhenti, semua terasa mengalir dengan kecepatan yang sama.
Bagaimana bisa terasa cepat atau lambat? Dev sedikit mengernyit, terlihat sangat malu. Namun jika tidak bisa merasakan aliran waktu, maka akan sulit untuk membuka senjata ajaib kali ini, apalagi harus kembali ke masa lalu. Sekarang jika mereka ingin mengetahui siapa yang dibantai di lembah roh darah, mereka hanya bisa mengandalkan senjata waktu di tangan Dev. Dev merasa kepalanya seperti akan meledak, jadi dia berjalan ke jendela dan membuka pintu dengan tenang. Ada sebatang pohon di luar jendela, di bawah sinar bulan, bayangan pohon itu terpantul ke kamar Dev. Dev melihat bayangan pohon besar di ruangan itu, dan setiap daun terlihat sangat jelas. Dev memperhatikan dengan tenang, terpesona sejenak. Segera, Dev menemukan bahwa di antara bayangan dedaunan ini, ada sehelai daun yang terus berubah. Bayangan daun ini berubah dari kuncup menjadi daun. Dev buru-buru melihat ke pohon besar itu dan melihat dedaunan mulai tumbuh di salah satu cabangnya. Dev menatap kosong pada pertumbuhan daun, dari kuncup kecil hingga daun, lalu layu dan rontok. Dedaunan di dahan ini terus berulang seperti ini. Dev melihat perubahan pada dedaunan, dan sepertinya memiliki pemahaman mendalam tentang waktu dalam sekejap. Sampai tercipta, cahaya bulan menghilang dan matahari terbit tinggi. Matahari menyinari wajah Dev, membuat Dev tiba-tiba tercerahkan. Dia sepertinya mengetahui sesuatu. Jam di tangan Dev memancarkan cahaya, dan jarum jam di atasnya mulai berputar mundur dengan cepat. Dev merasa seolah jiwanya telah memasuki pusaran waktu dan tersedot ke dalamnya. Segera, Dev merasa waktu di sekitarnya telah berhenti, dan dia perlahan membuka matanya. Dev mendapati dirinya melayang di langit di atas lembah roh darah. Pada saat ini, di lembah roh darah, terdengar gelombang teriakan pembunuhan, dan darah memenuhi udara. Dev menemukan bahwa banyak murid di lembah roh darah bertarung sampai mati dengan sekelompok orang. Di antara kelompok orang ini, Dev menemukan Cheng Jinghui dari puncak roh darah, adik laki-laki Luo Shouhai. Mata Dev penuh dengan keterkejutan, dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang membantai semua orang di lembah roh darah adalah orang-orang dari sekte dan sekte yang sama di lembah roh darah. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Jika Dev tidak kembali ke masa lalu, tidak akan ada yang percaya bahwa ini benar. Saat Dev menyaksikan, semua orang di lembah roh darah dibantai. Cheng Jinghui memerintahkan orang-orang untuk membersihkan tempat kejadian dan menghapus auranya. Tepat ketika dia menyelesaikan semua ini, Cheng Jinghui tiba-tiba melihat ke langit. Dia selalu merasa seperti sepasang mata sedang menatapnya. Tapi mereka tidak melihatnya, jadi mereka hanya bisa membawa orang-orang dari puncak roh darah dan segera pergi. Tidak lama setelah orang-orang dari puncak roh darah pergi, orang-orang dari 5 sekte besar tiba. Mereka hanya tinggal sebentar lalu pergi. Semuanya sama seperti yang dikatakan Master Sekte Luo, Tuan Chen, Tuan Chen. Dev merasakan seseorang memanggilnya. Dev merasakan jiwanya tertarik kembali dengan cepat, kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Tiba-tiba dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih di dalam kamar Luo Shouhai. Luo Xi dan Jindong memanggilnya. Tuan Lembah Luo. Melihat bahwa itu adalah Luo Shouhai, Dev menghela nafas panjang. Jika seseorang baru saja menyerangnya, dia mungkin tidak akan bisa menghindarinya. Tuan Chen, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak bergerak? Luo Shouhai bertanya dengan sangat bingung. Saya, Dev ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Luo Shouhai. Meskipun Luo Shouhai akan sangat berselisih dengan Cheng Jinghui, jika Luo Shouhai mengetahui hal ini, akan sulit baginya untuk menanggungnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Dev akhirnya mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Luo Shouhai. Bagaimanapun, para murid di lembah roh darah dibantai. Sebagai master, Luo Shouhai memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran. Tuan Lembah Luo, saya tahu siapa yang membantai lembah roh darah. Dev berkata perlahan, siapa? Ketika Luo Shouhai mendengar ini, matanya membelalak dan dia bertanya dengan penuh semangat. Luo Xi dan Jindong juga menatap ke arah Dev, terutama Jindong, dengan tangan terkepal. Jika Dev mengatakannya, dia mungkin akan segera membalas dendam. Itu adalah puncak roh darah, adik laki-lakimu yang melakukannya, kata Dev. Itu dia, bagaimana mungkin dia? Luo Shouhai terkejut, wajahnya penuh keheranan. Bahkan Luo Xi dan Jindong terkejut dan tidak percaya. Harus diketahui bahwa Cheng Jinghui pernah menjadi anggota lembah roh darah. Banyak murid di lembah roh darah juga mengenal Cheng Jinghui. Bahkan jika Cheng Jinghui keberatan dan berkonflik dengan Luo Shouhai, dia tidak akan begitu marah hingga membantai lembah roh darah. Tuan Chen, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika paman saya membenci lembah roh darah, dia tidak bisa melakukan ini kan? Bagaimana Anda tahu? Jindong memandang Dev dengan tidak percaya dan bertanya. Lagi pula, hal semacam ini tidak mungkin salah. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang-orang dari puncak roh darah membantai semua orang di lembah roh darah. Saya baru saja membuka senjata ajaib waktu, menggunakan waktu untuk kembali, dan melihat semua yang terjadi saat itu. Dev berkata jujur, ini. Jindong tidak tahu bagaimana membantahnya. Luo Shouhai mengerutkan kening. Dia percaya bahwa Dev tidak akan berbohong padanya, tetapi dia tidak percaya bahwa adik laki-lakinya benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Tuan Chen, Anda menggunakan instrumen waktu untuk melihat pemandangan saat itu.
Mungkinkah itu hanya mimpi? Tidak peduli seberapa buruk pamanku, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu, kan? Luo Xi tidak percaya Cheng Jinghui melakukan ini. Bisa juga itu mimpi, aku tidak bisa membedakannya. Setelah mendengar ini, Dev hanya bisa menjelaskan. Tapi Dev tahu itu bukan mimpi, dia pasti melihat kejadian itu saat itu. Tapi sekarang Luo Shouhai dan yang lainnya tidak mau mempercayainya, dan Dev tidak punya cara untuk memastikannya. Dia baru saja menggunakan senjata ajaib waktu itu untuk kembali ke masa lalu, dan sekarang dia tidak dapat menggunakannya lagi. Jika dia ingin menggunakannya lagi, itu akan memakan waktu. Apakah itu mimpi atau kenyataan? Sepertinya aku akan pergi ke puncak roh darah dan menanyai Cheng Jinghui secara langsung. Jika dia benar-benar melakukannya, aku pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan membuat seluruh puncak roh darah menghilang sepenuhnya. Luo Shouhai berkata dengan tatapan galak, Tuan Lembah Luo, aku akan menemanimu. Lalu kamu bisa melawan Cheng Jing untuk menghadapinya. Dev tahu bahwa Cheng Jinghui pasti tidak akan mengakuinya. Setelah Dev pergi ke sana, dia bisa menggunakan adegan yang dilihatnya untuk menghadapinya. Dan jika Luo Shouhai pergi sendiri, Cheng Jinghui mungkin akan menjebak Luo Shouhai. Dia berani membunuh semua orang di lembah roh darah, jadi dia tidak memiliki persahabatan, jadi dia pasti akan mengambil tindakan terhadap Luo Shouhai. Baiklah, terima kasih banyak, Tuan Chen. Luo Shouhai mengangguk. Dev meminta hantu tua Gunung Iblis untuk bergabung dengannya bagaimanapun. Dengan kekuatan hantu tua Gunung Iblis saat ini, tidak ada masalah untuk berurusan dengan Cheng Jinghui. Adapun Bai Qian dan yang lainnya, Dev meminta mereka untuk tinggal di lembah roh darah. Sekarang Song Tianhai dan yang lainnya dari Istana Tanpa Jiwa berada di lembah roh darah, dan Bai Qian dan yang lainnya juga tinggal di belakang, semacam pengawasan terhadap Istana Tanpa Jiwa. Seperti kata pepatah, Anda tidak boleh memiliki niat untuk menyakiti orang lain, tapi Anda juga waspada dengan mereka. Jika Song Tianhai membocorkan berita bahwa Dev berada di lembah roh darah akan mengalami bencana lagi. Bersambung.